Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin merancang media pembelajaran terkait materi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami memilih media yaitu menggunakan media gambar. Baik teman-teman, mari kita simak video pembuatannya. Baik teman-teman, ini bahan yang kami gunakan untuk merancang media pembelajaran tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu bahannya. Kemudian yang kedua ada kertas origami. Dan ini adalah kertas gambarnya. Dan ini adalah gunting. Dan ini adalah lemnya. Kemudian ada kertas manilanya juga. Baik, kami akan melanjutkan untuk merancang medianya menjadi bentuk. Jadi, inilah hasil media pembelajaran yang sudah kami rancang dan sudah kami buat. Nah, kegunaan dari media pembelajaran ini yaitu untuk memudahkan kita menjelaskan materi kepada peserta didik, yaitu topik materinya, bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Simak video berikutnya. Bye. Oke, baik anak-anak. Jadi, interaksi sosial yang pertama itu merupakan interaksi di masyarakat, yang dimana adanya kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan masyarakat dikatakan sebagai interaksi karena mereka saling berhubungan dan saling membantu antar orang-orang. Misalnya, kerjasama di lingkungan masyarakat seperti pada gambar di dalam, mereka saling berbicara, kemudian bekerja sama dan saling menolong antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga dikatakan sebagai interaksi sosial. Jadi, kerjasama di masyarakat seperti pada gambar di dalam ini termasuk dalam bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Anak, yang kedua itu interaksi individu dengan kelompok. Coba kita perhatikan gambar yang kedua ini, yang dimana gambar ini menunjukkan satu orang guru berkomunikasi dengan banyak siswa. Jadi, interaksi individu dengan kelompok merupakan proses di mana seseorang berkomunikasi dan bekerjasama dengan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam interaksi ini, individu harus mampu menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan kebiasaan kelompok agar terciptanya hubungan yang harmonis. Melalui interaksi tersebut, individu dapat belajar berpendapat, kerjasama, menghargai orang lain, dan mengembangkan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, interaksi individu dan kelompok sangatlah penting untuk membentuk kepribadian sosial dan memperkuat kehidupan bermasyarakat. Jadi, bentuk-bentuk interaksi yang ketiga di dalam kehidupan sehari-hari yaitu interaksi antara individu dengan individu. Nah, interaksi individu dengan individu ini adik-adik hubungan antara dua orang sekaligus yang bisa memberikan respon antara dua orang. Misalnya di dalam lingkungan sekolah. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ibu tampilkan di sini, yaitu ada dua orang anak yang berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi ini tentu ada respon dari kedua belah pihak. Ini yang namanya interaksi dengan individu dengan individu. Nah, tentu adik-adik juga pernah mengalami hal yang sama, bukan hanya di lingkungan sekolah. Misalnya, adik-adik juga berkomunikasi dengan kakak di rumah berdua, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan sesama teman adik-adik. Nah, interaksi individu dengan individu ini pernah dialami oleh adik-adik, baik di lingkungan yang ibu sebutkan tadi. Nah, interaksi ini adik-adik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tentu dia membutuhkan orang lain. Adik-adik tentu membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Komunikasi tidak akan tercipta ketika tidak ada orang yang menanggapi apa yang kita sampaikan. Ibu berharap adik-adik bisa dengan
ini atau dengan melihat gambar ini, adik-adik bisa pahami, oh apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya buat dengan teman itu yang namanya bentuk interaksi sosial dalam kehidupan antara individu dengan individu. Yang kelima itu interaksi di lingkungan sekolah. Coba kalian perhatikan gambar di dalam. Gambar ini adalah saling berhubungan dan berkomunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Interaksi ini dapat pertukaran pikiran dan kerjasama, tolong-menolong, serta bermain dan belajar yang terjadi di lingkungan sekolah. Melalui interaksi ini, siswa dapat menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Oke, yang terakhir itu adalah interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi pada satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang dimana interaksi ini adalah berupa kerjasama, komunikasi, persaingan, dan akan konflik. Dalam konteks sosial, interaksi ini sangatlah penting karena dapat menumbuhkan kerjasama, memahami perbedaan, dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Oke, salah satu contohnya itu adalah lihatlah pada gambar ini, yang dimana di sini anak-anak dari dua kelas atau dua kelas yang berbeda sedang bermain bersama dalam satu pertandingan, yaitu permainan sepak bola. Sekian. Oke teman-teman, itu saja penjelasan terkait media pembelajaran yang sudah kami buat. Sekian dan terima kasih.